nggak batasi di bulan Desember, tapi terdaftar di Dapodik sampai saat ini, gitu ya, diundur lagi. Tapi kalau untuk rentang waktunya, kemarin dari Kemenpan itu ada persyaratannya memang Mas. Itu mereka yang mengapa ada 3 tahun ya, 3 tahun itu karena ya mereka pengalaman dong mengajar gitu loh. Itu ada di sini ada tulisannya honorer, jadi kategori pendaftar ini yang terbaru ya Mas ya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear tidak tersedia formasi di sekolahnya. Kemudian di sini ada kriteria ini. Honorer swasta dan lulusan PPG sebentar. Tentang 3 tahun sebenarnya tidak ada, Mas. Oke. Baik, Prof. Dan ini juga, Prof, kita ke depan ingin agar tapi harus ada di Dapodik ya, Mas ya. Harus ada Dapodik ya. Oke. Ya. Nanti Prof izin kalau ada kendala teman-teman baru punya Dapodik tapi tertolak, ternyata itu ada peluang, mohon dibantu ya, Prof, kawan-kawan ya. Kami tentu senang, apalagi dia ya makin banyak peserta kan makin senang karena kan kita akan bisa memilih ya yang terbaik. Urut kacang. Itu baru itu. Betul. Dapodik saya itu masih di SMA 69, saya masih terdata di sana. Hal ini dilakukan karena yang pertama CPNS itu pelajaran saya geografi itu masuk sehingga saya tidak mendapat jam. Lalu kebetulan di SMA Negeri 70 Jakarta mengalami kekosongan guru geografi dan sehingga saya dari Agustus itu mengajar di membantu BDR di SMA 70. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Tapi Dapodik saya masih di SMA sebelumnya, lalu tidak ada formasi P3K dan saya sudah tidak ada jam lagi gitu. Nah, ini saya sedikit khawatir untuk Bapak Ibu, kira-kira proses perpindahan saya ini ketika masih peralihan seperti ini membahayakan atau tidak dari segi ya kayak tadi kan tahap 1 kan untuk guru di sekolah tersebut pasti dibuktikan dengan Dapodik. Dari Agustus hingga saat ini Bapak Ibu saya belum bisa pindah Dapodik gitu ya. Jadi dalam masih rangka menunggu gitu ya. Menunggu dan lagi mengusahakan. Nah, apakah saya bisa mengikuti tahap 1 di sekolah yang saat ini saya mengisi kekosongan? Di sini ada formasi P3K di pelajaran saya atau tidak? Karena Dapodik saya masih di SMA yang sebelumnya. Gitu. Saya lagi dalam rangka pengurusan. Nah, jadi seperti itu pertanyaan saya. Kalau kondisinya ini saya tanyakan karena beberapa guru ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Iya. Ya, Pak Dodi, pertanyaannya sudah tertangkap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Prof Nunu, silakan jika ingin langsung dijawab. Jadi kalau seperti Pak Dodi tadi itu ya di Dapodik datanya dia bisa ikut di tahap 1. Dia kan guru di sekolah negeri. Tapi formasinya ya di sekolah yang sesuai dengan Dapodiknya. Kalau di Dapodiknya tidak ada formasi, Pak Dodi bisa milih formasi yang sekarang dipakai. Dengan catatan itu nanti akan banyak yang milih di situ. Nanti akan di ranking skornya. Tapi yang pasti bisa ikut di tahap 1. Kalau di sekolahnya data kan kita BKN itu dasarnya adalah data yang ada. Kalau misalnya prakteknya itu beda dengan yang terdaftar di Dapodik mana, yang diikuti adalah data. Jadi kalau data di SMK 1 misalnya, di SMK 1 tidak ada formasi, ya Pak Dodi bisa daftar, milih di formasi lain, di sekolah lain. Di sekolah lain yang ada tidak ada gurunya di situ. Apa? Ya. Maksudnya apa ya Mas? Ya. Ya Prof Nunu. Jadi bisa ya, yang penting masuk di Dapodik. Nah nanti tinggal dilihat aja. Betul, data Dapodiknya kemana? Apakah sudah mutasi ketika pindah atau masih menggunakan yang lama? Nah, gitu Mas Dodi ya. Saya pikir jelas. Ikutnya bisa ikut, bisa tidak tes.
Karena kalau yakin, oh aku tinggi kok, nggak usah ikut. Tapi kalau misalnya saya pengen nyoba lagi, passing grade-nya itu akan dipertimbangkan yang paling tinggi. Jadi akan diperhitungkan lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ikut saja lagi. Nanti kalau misalnya di situ kemarin itu lagi ngeper, masih grogi dengan sistemnya, masuk angin, malamnya begadang. Lah sekarang untuk ujian 2 lebih siap, ikut saja. Nanti kalau passing grade yang diperoleh lebih tinggi itu yang dipakai, gitu Mas. Seperti itu, bahkan mungkin lebih berkualitas. Oh gitu ya. Jadi nanti itu tetap saja lewat seleksi. Jadi ada kemungkinan dibuka lagi tahap kedua karena kami dari sisi anggaran kayak saya ini untuk anggaran 2022 masih meminta anggaran untuk seleksi guru ASN P3K yang selisih yang sekarang belum ada. Seleksinya masih sama, mungkin lebih awal ya, karena ini kan waktu Januari sampai bulan Agustus ini untuk persiapan. Pembicaraan antar kementerian ini sungguh sangat luar biasa ya, namanya juga menyamakan persepsi orang otaknya orang pintar semua. Dan baru pertama kali loh Mas Sumardiansyah, baru pertama kali Kementerian Teknis itu menyelenggarakan tesnya sendiri untuk guru-gurunya. Selama ini tidak ada, ini bahkan diirikan oleh Kemenkes. Kemenkes itu kan dia punya dokter, punya perawat, seleksinya pun harus Kemenpan RB BKN. Ini kan karena lobby dan kemampuannya Mas Menteri dan kita semua, supaya guru-guru ini kita urus saja, soalnya guru-guru ya kita yang mengembangkan pakai sistem UNBK kita sendiri. Jadi supaya apa? Dari situ kita bisa mengembangkan juga bahan belajarnya yang sejalan dengan kisi-kisinya, gitu Mas. Jadi jangan bertanya gini Mas Sumardiansyah, bagi asosiasi persatuan guru itu jika punya ide yang cemerlang yang lain, silahkan saja masukkan. Nanti ini yang akan jadi pertimbangan Mas Menteri kan, itu dipikirkan oleh asosiasi. Nah mungkin ada mekanisme yang lebih baik, tapi sejauh ini masih seperti itu. Kalau nanti tadi ada ya, barangkali bisa ada pandangan berbeda.